Nama saya itu cukup pendek, itu Effendi aja, nggak ada tambatan lainnya. Untuk panggilan sih boleh Pak Pendi, juga boleh Pak Pen. Kalau di sini orang-orang manggil Pak Pen kebanyakan. Nah, terus seperti disampaikan tadi, kita sudah di sini Tenun Balai Panjang sudah hampir 7 tahun kita bergerak di Sumatera Barat ini. Cuman kalau saya pribadi, saya itu sudah menggeluti tenun ini sejak kisaran umur 15-16 itu lah. Jadi kalau bagi saya itu yang baru lagi. Cuman dengan adanya kita punya brand sendiri dengan Tenun Balai Panjang, itu lebih meluaskan lagi, dan kita lebih punya ciri khas sendiri lagi untuk tenun Payakumbuh. Untuk Tenun Balai Panjang ini kita mulai itu tahun 2015. Nah, itu kita sudah mulai membuat brand sendiri untuk Tenun Balai Panjang. Cuman kalau sejarah tenun di Balai Panjang ini kita sudah tahun 90-an itu sudah banyak di sini tenun, pengrajin tenun di Balai Panjang ini. Cuman yang brand Tenun Balai Panjang sendiri itu mulai dari tahun 2015, dan mulai aktifnya itu betul-betul kita punya kreasi sendiri, kita produksi dengan motif-motif sendiri itu mulai kita dari tahun 2017. Kalau arti ya besar lah bagi kita, karena jujur saya itu dari keluarga pengrajin tenun, dari orang tua juga sudah pengrajin tenun. Terus kita di Payakumbuh ini awalnya kan nggak punya brand tenun sendiri, jadi kita mengerjakan tenun-tenun pandai sike gitu. Jadi itu kan bukan tenunnya khas Payakumbuh. Terus pada adanya dari Bina Dekranasda dan Payakumbuh waktu itu, melalui Ibu Dekranasnya Ibu Heni di Bangkalepi waktu itu, nah kita diinisiasi untuk membuat satu brand tenun sendiri, yaitu Tenun Balai Panjang, karena kita berlokasi di Kelurahan Balai Panjang. Jadi gitulah, jadi disitulah kita punya nama Tenun Balai Panjang dan Payakumbuh kita, karena kita di Payakumbuh kita mengangkat, jadi kita cakuplah dalam tenun Payakumbuh itu. Untuk mengerjakan tenun ini kita ada berapa, karena kita buat berapa produk gitu. Ada tenunnya songket, ada bahan baju, dan untuk bahan bajunya kita bisa itu kurang lebih 1-2 harian. Itu dalam dalam satu hari itu bisa 6 atau 8 jam. Cuman kalau yang mengerjakan songketnya itu ya itu lama, karena motifnya cukup padat, itu kisaran dari 4 sampai 1 mingguan, atau ada yang cukup 10 hari gitu. Itu karena dipengaruhi oleh banyaknya motif yang dibikin ini. Secara motif kita ada macam, jadi setiap motif itu punya arti sendiri. Tapi yang paling jadi sejarah juga itu motif lapuk kumbuah, karena itu adalah motif awal kita bikin Tenun Balai Panjang. Kita bikin motif itu dengan filosofinya yaitu dari lapuk dan kumbuah, yaitu artinya dari Payakumbuh sendiri kan. Jadi yang kumbuah itu kan tanaman khas
Payakumbuh gitu, Payakumbuh termasuk yang Payakumbuh itu kan luasnya dari mulai dari dari kabupatennya itu sudah masuk, jadi kita kasih nama pelaku penjualan itu adalah salah satu motif yang menurut kita punya pelajaran tersendiri lah, dan sampai saat ini kita masih memakai itu, dan itu juga sudah motif itu juga sudah mempunyai hak ciptanya. Jadi cuman kita yang bikin nama dengan bentuk yang spesifik. Mungkin itulah salah satu motif lain dari motif-motif lain yang sampai saat ini mungkin sudah sekitar 50 lebih lah kita punya motif, dan itu pun punya makna-makna tersendiri. Cuman yang paling sakral bagi kita yaitu motif Laku Kumbuh. Tantangannya yang pasti ya regenerasi, istilahnya banyak anak-anak sekarang yang masih tidak tahu atau masih kurang berminat untuk mengembangkan dari ini sendiri, mungkin karena pengaruh perkembangan zaman atau segala macamnya, sehingga kerajinan kreatif ini cukup kurang diminati dengan anak-anak muda sekarang. Mungkin itu karena kita juga kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang baru, yang ahli juga, yang kreatif. Mungkin itulah salah satunya. Karena kalau pasar atau perkembangan atau dorongan dari pemerintah itu cukup besar juga, namun itulah karena peminatnya masih kurang, jadi perkembangan tenun di Balai Panjang khususnya Sumatera Barat juga kadang-kadang juga agak susah untuk regenerasi ke depannya untuk anak-anak muda. Mungkin harapan untuk tenun Balai Panjang itu tenun Balai Panjang itu semakin dikenal orang, mungkin berkembang, dan mudah-mudahan kedepannya ada anak-anak muda yang mau mengembangkan ini, dan sehingga tenun Balai Panjang ini tidak lama-lama nggak punah gitu. Karena kita perlu melestarikan budaya daerah kita sendiri, jangan sampai hilang untuk masa-masa yang akan datang. Dan tentu lebih luas lagi dikenal di Sumatera Barat, di Indonesia, bahkan kalau bisa kita sampai ke luar negeri, ke dunia gitu. Karena kita juga sudah sampai promosi ke London dan Amerika juga. Terus mudah-mudahan itu menjadi peluang bagi tenun Balai Panjang ini semua untuk berkembang. Mungkin keinginan lain cukup banyak, dengan itu aja yang harus saya sampaikan. Bendi bendi kah sungai tanah, aduhai sayang. Bendi 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 bendi